juga Boots ya di area atas. Tapi kali ini Your team kita is sudah langsung banned. masuki draft pick dan pick by Samsung Galaxy. Kali ini Bigetron Alpha akan menjadi first picknya. Parsianya langsung dibuang. Kali ini masih menjadi hero yang cukup ditakuti setelah muncul kembali di meta hyper carry-nya di week yang ketiga. Dan Onyx Esports mereka Your langsung team membuang is Karizong. Yes, benar banget. Dan Momochan kita lihat kali ini rogernya Kenapa? sudah diamankan. Onyx Esports akankah mengamankan cowoknya? Melepas. Kayaknya kalau misalnya cowoknya nggak diamanin ini bakal diadu sih. Bigetron kayaknya bakal ngambil cowok juga. Kemungkinan besar untuk KYY. Dan DJ Khalid bakal diamankan untuk Onyx. Dia bakal ngelepas. Tapi dari sisi Onyx Esports masih berpikir dengan cukup keras. Apa yang harus mereka amankan untuk bisa mendapatkan hero yang mereka inginkan. Yes. Iya, betul. Dan Oh iya, membuang cowok. tolong sebentar ya. Ini Kenapa, sebelum kita kenapa? ngomong ke draft pick, ini ada informasi dari Sobat Mobile Legend. Apa tuh? Seperti yang udah aku bilang kan, cowoknya di band. Iya, iya. Enggak, aku ada informasi nih, ada yang nge-DM aku. Tolong untuk menyuruh penonton agar tidak rasis dan hina fisik. Yes, tolong untuk Sobat Mobile Legend semua yang di rumah. Iya. Tolong tidak boleh rasis, tolong jangan menghina fisik sama sekali. Your team Karena kita di is sini picking. bersaudara semua. Satu saudara Sobat Mobile Legend ya. Kita harus tetap bersama-sama. Iya, kita harus tunjukin kalau Positive komunitas force. Mobile Legends itu komunitas yang sehat, yang selalu Benar. mendukung, tidak negatif-negatif. Tadi juga ada yang DM aku bilang katanya, tolong kasih tau dong netizen komennya yang benar. Iya, kita harus kasih lihat kalau kita itu pribadi yang berpendidikan ya Yes, guys. dan terima kasih banyak untuk semua Sobat Mobile Legends yang sudah mengingatkan ke kawan-kawannya dan mengingatkan ke kita. Memang kita butuh pengingat juga untuk para kawan-kawan yang mungkin sedang tidak sadar kelewat batas ya. Iya. Gak apa-apa, kita langsung back to the game kali ini ya. Apalagi Oji udah lama gak ada yang ngingetin ya. Yes, benar banget, gak ada ingetin makan Selena. atau ngingetin tidur kali ini. Udah ada Boots yang mengamankan satu buah Selena untuk seorang Brian dan Yusin Sin. Nah, Your banyak yang team bilang, is Bang, picking. bilangnya Yusun Sin dong. No, Yusin Sin. Yusin Sin. Yusin Sin ya. Yusin Sin. Yusin Sin. Yusin Sin. Yusin Sin. Yusin Sin. Karena Cornet udah kena, oke Momochan itu juga kena, tenang aja. Opung, Yusin Sin. Oke, kita bakal langsung lihat di sini. Yes, aku udah bilang cowoknya di band kali ini. Dan Bigetron Alpha, dia harus bisa mengamankan satu buah. Ntar, aku lihat dari kali ini sideline-nya. Tamus maybe, untuk seorang Bravo, untuk ketika mau head to head. Dan Chang'e untuk Rainbow. Lebih diamankan dibandingkan harus di-ban oleh tim Onyx Esports. Tamus terbuka sangat bebas atau mau ke Atlas. Oh, sepertinya aku juga Tamus karena kali ini dari Bigetron akan melawan Onyx Esports dari sisi side-nya. Oh, Iya. dari Bigetron dia nggak mau juga kalah karena di game sebelumnya dua side-nya bener-bener berat banget. Malah dari sisi Bravo yang bener-bener kuat di arah side lane, dia udah kehilangan turret 2 biji langsung di awal. Oke, tapi masih ada Lunox juga sih sebenarnya kalau mau ngomongin sideliner ya. Yes, bener banget. Bigetron Alpha kali ini mereka lebih mengamankan dua hero yang tadi di-pick di game pertama oleh tim Onyx, Khalid dan juga Tamus. Ada salam Apa? buat cerita katanya. Tadi aku tapi lupa dari siapa. Katanya salamin dong. Kalau cewek cakep aja disalamin. Beneran gua aja. Uranus! Terbuka Your team is lebar. Berarti Uranus. Onyx kali ini dia kalau di era late game sebenarnya udah ada satu hero yang apalagi kita tahu anti match ya, ngeselin banget itu Uranusnya. Yes, bener banget. Dan Kalau bisa aku bilang juga nih ya, Momochan kalau Onyx Esports kali ini dia harus ngamanin satu buah Cloud. Karena Bigetron Alpha dia nge-ban Roger, Yusin Sin diambil, berarti tandanya terbuka untuk Cloud. Cloud ataupun Link atau Lancelot, tapi aku lebih ke arah Cloud. Kenapa? Biar Cloud-nya nggak bisa masuk langsung ke arah seorang Sans. kalau Apa Bruno? Bruno juga atau mungkin Ini range juga atau mungkin bisa. Harit sih. Harit boleh. Boleh sih. Boleh, Harit. Harit boleh. Ini Aku bakal setuju. lebih nge-counter juga ke arah Chang'e-nya sebenarnya. Kayak bisa digocek juga kan dengan Hayabusa Chrono malah Your Dash. ya. team is Tapi banned. Hayabusa. Hayabusa, nggak apa-apa. Memang ini adalah pilihan yang mungkin dari traffic yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Dia sudah ngebaca kalau misalnya Bigetron mau ngambil Hayabusa atau memang Hayabusa ini bakal menjadi salah satu ketakutan dari tim Onyx ketika mereka melakukan split push secara bersamaan ya kan. Chang'e keliling cukup cepat untuk tim fight Tamus juga kali cukup kuat kali ini dan Hilda untuk Your tim team Onyx is Esports tidak boleh picking. dipermainkan kali ini. Onyx Esports berkesempatan untuk mendapatkan Kufra ataupun Atlas. Atau mungkin justru dari brand sendiri yang bisa memainkan Cloud Dance sih kalau aku bilang. Makanya aku tadi aku kira Onyx Esports nge-ban Cloud-nya harus respect banget sih sama Cloud-nya berarti. Iya, aku bingung sih. Onyx
Soalnya Hayabusa itu win rate-nya di season 6 kali ini kayak kecil banget. Oke, kali ini dia kalau ngambil high loss, dia bakal berharap dari tim Bigetron ngambil Kufra. Dan Kufra bakal ditempel habis-habisan. Tapi dari Onyx Esports masih mengawang-awang. Kali ini kita bakal menyaksikan apa yang akan diambil. Atlas? Kufra atau Kufra. Atlas aku sih. Aku sih mending Atlas sih. Tapi Kufra untuk ganggu pergerakan dari seorang ini oke juga. Apa seorang Cloud ataupun nanti ada Lancelot ataupun Link bakal keganggu banget sih pergerakannya. Ini mungkin ada Diki. Oke. Digi, Mereka menggunakan meta kayaknya Digi. Diginya meta yang biasa deh kalau Meta menurut aku ya. Enggak, Itu kayak pakai retribution? Pakai kan retribution? bisa diganti nanti. Oke, benar sih. Belum tentu sih, Benar, masih boleh. belum tentu. Yes. Tapi maksud aku kalau misalnya dia pakai meta Digi yang biasa, kan sebenarnya buat antisisi ke arah Kufra sama si Lena sebenarnya. Benar banget, dan apalagi Ih, Fanny sih, Wah. aku bakalan, aku baru gak jadi, ntar ke Jinx. Aldous. Kalau Fanny, kamu bakal joget? Enggak, Susu. enggak. Kamu potong rambut ya? Enggak Cepak ya? mungkin kan dari Shin-Shin. Enggak misalnya. Di Shin-Shin. Yusin itu di samping juga bisa. Yusin siapa Iya bilang sih. nggak bisa di samping? Iya, aku pernah lihat satu Ya. sideliner. Berarti Momo-chan kalau ada Fanny, Kagak, cepak ya? enggak cepat. Hah? Kills. Jadi enggak. si Momo nanti ABCD. Apa tuh bisa deh? Abri bukan cepak doang. Ya, nggak mau ya udah deh expect aja kalau gitu ya. Kalau Iya nggak deh, mau expect aja. potongnya oke. Kita lihat kali ini permainan luar biasa dari kedua belah tim. Dan buat seluruh sobat Mobile Legends di rumah, tolong positive words-nya dikeluarkan. Buktikan kalau komunitas Mobile Legends terkece tersolid. Dan buat kalian Betul. semua yang merasa resah, yang mau mengirim-ngirim salam, kalian bisa langsung follow Instagram aku di @fauzian sekarang juga @heyitsmomochan. Nanti kita bakal bacakan langsung. Dan ini dia. Akankah Megazord kembali bangun dan membawa game ini ke game yang ketiga, atau Sang Raja Langit tetap bertengger di atas langit, berdiri tegak menantang di garis depan, Momo-chan? Oke. Oke. Karena aku ngelihatnya kayak pantesan ya Bigetron dia ngebuang Hilda. Kayak counter dari Digi. Udah bener-bener diprediksi banget sebenarnya dari Bigetron mereka mau ngambil Digi. Digi bisa bilang menjadi Digi hyper sih. Tapi tergantung kalau misalnya Onyx-nya. Ini kenapa? Kalau misalnya Onyx-nya kayak bener-bener apa ya bisa dibilang dia kebawa sama pemain Digi dan itu bakal baik buat Digi. Oke, tapi sebelum masuk ke game kita bakal ada salam dari squad Jangkrik Boss yang lagi nobar di Warkop, nobar MPL Season 6. Alright, kita bakal back to the game. Di sini KYY bakal menggunakan Magic Worship. Kenapa? Karena KYY bakal ngeharas pergerakan dari seorang Sans. Tapi ingat, Apa Sans tuh? pernah Sans berarti Sans sama Bigetron ya. Sans dan Bigetron sama-sama pernah mengcounter meta Digi dan mereka berdua yang berhasil menumbangkan meta Digi di early pertama-tama ya. Iya itu pas lawan Geekfam masih ingat aku. Yes, benar banget. Dan kita lihat di sini Sans berhasil mendapatkan satu buah poin di awal seperti yang sudah diperkirakan. 1 poin first blood, tapi ada Drian yang bakal coba untuk mengganggu pergerakan Rasi. Drian lihat damage dari Time Bomb, sakit sekali tapi setidaknya walaupun sakit Rasinya. kali ini masih bisa bertahan dan ditumbangin oleh seorang Rasi yang gak bisa ngeganggu pergerakan dari seorang Sans. Berarti memang ini metanya bakal meta stratnya Digifit dan karena dia benar-benar coba untuk langsung tembusin semua member-member dari tim Onyx, terutama Isunsin. Yes, tapi Yusin-Shin-nya, Cimomong, itu bener-bener gak ngegubris Diginya lihat. Iya, dia nggak peduli juga sebenarnya kalau aku bilang. Makanya kayak benar-benar di cover juga sama Rasi tadi dengan Kufranya dan Drian juga sebenarnya yang benar-benar lihat benar-benar di ya karena memang sebenarnya dia udah bertemu depan muka sih sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya di take down daripada dia yang di take down pakai time bomb. Yes, betul banget. Tapi kali ini Brans-nya masih farming ke level 4 dan KYY sudah ditumbangkan 4 kali. Berarti 200 kurang 20 kali 4 berapa sih? Apa gimana? 200 setiap itu kurang 20 sama aku tuh. 20 kali 4, Nah, 20 kali. 880. Berarti 200 kurang 80 sama 20 tadi berarti. Gold yang didapatkan sama Sans berarti tadi 120-an. Iya, tapi ini Isan juga gak bakal dapetin gold lagi sih kalau misalnya dia. Tapi Brans bakal coba dikejar langsung, ada sisa ini dan langsung ada bocing bola, udah ada Puri dikeluarkan dan Brans bakal ditumpahkan
Kali ini King Brand berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Terus juga ada Ultimate. Ultimate dibalikan keadaannya. Taka langsung ada Regis Sandstorm dan gak bisa berbuat banyak. Sansnya masih bertahan di garis depan. Montes Jakarta keluarkan KYY disunat. Kali ini Rainbow mau coba dihajar dan berhasil ditumbangkan. Tidak. Rainbow still survive in the mid lane. Iya, tipis banget sebenarnya dari Rainbow sendiri dan mau nggak mau dia juga harus kembali lagi. Kali ini masih menjadi strat dari tim Bigetron Alpha dengan strat Digivit. Kali ini Drian ya coba di spam dengan time bomb dan memang sebenarnya Santi memang nggak usah peduliin Digi sih. Diginya udah 8 kali ke pick off, berarti setelah ini siapapun nih yang ngebunuh ke arah Digi itu Oh nggak dapat. my god! Tukang somai kejebur kotomaikan belum berhasil diamankan oleh seorang Rasi, tapi kali ini KYY bakal coba dihajar oleh seorang Sans lagi. Maaf Momochan, aku terkejut, Aku juga terheran-heran. kaget. Iya, karena aku tadi lihat satu hit terakhir dan Rasi dapetin blue buff-nya Cimomo. Iya, lebih baik daripada Brans kali ini yang mungkin tadinya sempat ngedapetin blue buff juga. Sempat dicolong sama Rasi dan kali ini dari tim Onyx Esports mereka cukup komit ya kalau aku bilang untuk cuekin Diginya. Dan saya benar-benar gak keganggu sama sekali. Yes, lihat dia cuma kasih satu hit. Dia Sansnya- kayak ngambil assist doang sih sebenarnya. Iya, ngambil assist doang, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia hit sekali itu biarin aja Digi-nya ada Sabodo Teing. Sedangkan itu Taka kali ini head to head dengan Boots, bisa dibilang Boots berada di posisi ke-6, masih kalah KDA dengan seorang Taka, tapi Gold diamankan oleh Boots dengan 10.000, tapi Taka, dua Arwako kali ini gak bisa berbuat banyak. Satu kali Soul Eater memakan jiwa dari seorang Taka, Soul Eater. Iya, digarut di Soul Eater lah ini sama seorang Selinanya dan lihat Sansia balik lagi ke rotasi ke area mid. Dia mau coba untuk ngedapetin setidaknya atau mungkin memberikan poking damage ke arah Brand sendiri. Sans bakal kelihatan banget pergerakannya di map Lane of Dawn kali ini memang ditempelin sama Diginya terus menerus. Jadi mungkin dari seorang Brand sendiri dia juga mungkin bakal lebih leluasa untuk farmingnya. Dia coba untuk menghindari area-area yang sebenarnya lagi didatengin sama si Sans sendiri. Yes, bukan hanya itu aja. Drian itu lihat tuh ganggu banget. Langsung ada Soliter, langsung Garote, langsung kabur. Dia tahu ada KYY tapi Sans kali ini mau nggak mau karena lihat langsung Terrorist Purify. Menghasil mengamankan seorang Rainbow tapi Rasi bakal di cover oleh seorang Drian. Ini nggak ada Purify untuk seorang Rainbow. Rainbow pun benar-benar ketakutan karena lele dari seorang Rasi dari belakang langsung jadi di base. Rainbow belum terbakar api asmara kali ini di arah base. Sayang sekali apinya kurang berhasil dan KYY harus mundur kali ini kurang berhasil efektivitas dari seorang KYY dengan adanya time journey. Kali ini Bryce terpressure, blue buff diamanin dan lihat anti-match yang menumbangkan seorang Digi KYY. Iya dan lihat anti-match dihujani dengan shower meteor dan meskipun Sansnya. Itu untuk Rainbow loh, itu untuk Rainbow. Iya. Itu untuk Rainbow, lihat ketika Rainbow menggunakan meteor shower Sans langsung cwing. Ya kan? Aku juga punya yang sering-sering ya. Aku gak punya lagi. Turtle resurrecting Ya, soon. maaf ya. Nanti kirimin deh. Aku udah pasti request lah. Dikirimin pakai doa aja maksudnya. Oke, terima kasih banyak dan kita langsung back to the game. Di mana KYY bisa dibilang sudah terpick off 14 kali. Kalau aku bilang ya, strateginya Bigetron ini fail sih. Karena Onyx itu masih unggul banget dari segi networknya. Sansnya masih unggul juga dari segi level. Lihat, harusnya dengan strategi yang dibawakan sama Bigetron Alpha, harusnya Sans itu ketinggalan dari sisi level dan juga network. Tapi kalau kita lihat tuh, 4.000 dipegang sama Sans sendiri, bahkan Bransnya nggak dikasih 2000 dan lihat bakal coba dipasang lagi saat ini. Wako DJ kali todong floor langsung bersungkur di arah tanah. Sedangkan Red Bull bakal coba dipasangkan, Brans gak bisa berbuat banyak. Langsung ada Retribution. Ingat kali ini KYY-nya udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan malah Onyx Esports tidak merasa kehilangan poin sama sekali dari networknya. Mereka tidak rugi. Iya, kalau menurut aku sekarang harusnya dari Ki sendiri sebagai kayak dia mendingan ikut tim fight ya sih daripada dia Udah terus-terusan. mulai ya. Iya, Ganggu. daripada dia terus-terusan ganggu dan nggak menghasilkan apa-apa. Bener banget. Kayak cover Bransing aja gak sih? Iya, benar-benar. Bantu dia, tapi ya memang ini adalah pilihan yang sudah dipilih oleh para pro player. Mereka udah punya salah satu pemikiran lebih jauh dibanding kita ya. Karena Mungkin. mereka adalah pro playernya. Iya, mungkin mereka punya strategi lain juga.
Tapi menurut aku kayak mendingan disimpan untuk ngebantu ke arah anti-CC-nya buat Brands. Dan meteor shower dari seorang Rainbow yang nggak bisa disetir kali ini. Sans gak mengenai sama sekali dan malah diledekin dan Rasi. Tas, kalau kata Bung Kornya tas, ya kan. Enak juga ada bunyinya. Langsung ada time jump dikeluarkan kali ini harus mundur lagi-lagi. Legendary didapat kalau seorang Sans 9-0. Bravo, mencoba dipasang. Rasi, dia bukan mundur. Ada Brans, tapi kali ini lihat Bransnya belum bisa menumbangkan para player dari tim Onyx Esports. Rasi memang sakaratul maut, tapi ternyata Rasi masih bisa bertahan di arah frontline dari tim Onyx Esports. Iya, dan bahkan kita lihat kali ini dari seorang Sans cukup free banget, dia nggak kesentuh sama sekali, posisinya bagus banget dan Rasi masuk dengan Terrifying Lion Rage-nya langsung connect ke arah seorang oh justru dibalikin keadaannya. Ya sekarang tadi ada meteor shower dan juga ada Taka. Oh dia ada kena damage turret juga ya. Bener banget, langsung ada Last Insanity untuk defensif dari seorang anti-match berhasil kabur di arah bottom lane, lebih fokus mendapatkan satu buah turret dari seorang Sans. Kayaknya udah datang, King Brand juga udah mulai datang. Kali ini bakal coba dihajar, Bootsnya bakal coba fokus. Balik ke belakang Ranger, Sandstorm bakal dihindari kali ini Sans. Buat yang sangat dikeluarkan, para pemain dari tim Onyx Esports tahu keberadaan dan Legendary. Lagi-lagi masih didapatkan oleh seorang Sans. Iya itu sekarang Digi kayak udah makanan gold banget buat Sans. 10-06 level 13, sedangkan Brands tinggal 3 level kali ini dengan tidak adanya poin kill yang didapatkan sama Brands sendiri. Lihat Diginya dia telur. Berdamage tuh padahal Diginya. Kayak kepala kamu. Iya bener banget, kepala aku kayak telur Digi. Tentunya Sans berhasil mendapatkan turtle Lucu dan tau. membuat gold Onyx Esports makin jauh. Kalau lu kenapa aku gak bisa pacar, gak ada yang suka sama Wah aku? itu pertanyaan yang sangat sulit dan tidak mungkin bisa dijawab oleh ilmuwan manapun. Tapi kali ini lihat Rasinya kena reverse time dan bahkan masih di spam bomb oleh seorang Ki. Tapi masih cukup tanky dan bahkan bottom lane-nya kali ini mulai dicicil oleh seorang Boots. Mulai masuk kali ini dengan Garut dan juga Soliter dari seorang Trian. Rasinya gak mengenai siapapun. Bravo maju ke arah depan. Belum ada Inferno yang di pop up dan lihat sudah ada shower meteor mengarah ke arah seorang San di TP sama Sans-nya. Wow, kali ini dari Sans bener tuh gak ada takutnya. Mulai rotasi ke arah bawah, Rasi dan juga Boots-nya mencicil ke arah Taka. Takanya agak sedikit sulit untuk bergerak sih menurut aku. Lihat Momochan tengok di arah bottom lane, bener-bener Boots masih perkasa. Lihat Rasi tengok lagi lewat di depan sana, gak ada takut. Kayak ya bikin dominance ice kali ini. Iya. Dan menuju ke arah ini Peter Tares dari jam ke-9. Onyx Esports sudah recall Sans masih berhasil menghindari dan KYY belum bisa untuk terlalu perkasa. Dan Boots masih benar-benar diam, anteng dan anyem di arah bottom lane. Tapi gak apa-apa, kali ini 8.000, hampir 8.000 network yang dimiliki sama Sans. 2 itu perbandingan dari Brands dan kali ini lagi-lagi Montache karena dilepaskan hanya untuk menginvasi ke arah seorang Digi saja. Diginya tumbang udah 20 satu kali dan dari Onyx Esports mereka benar-benar nggak takut sama sekali, mereka menang dari sisi objektif dan lihat Takanya meskipun Raging Sansa, meskipun Tornado tapi damage yang dikeluarkan sama Bigetron Alpha itu cuma geli-geli banget buat Onyx Esports. Kalau misalnya kali ini di game yang kedua tim Bigetron Alpha lagi-lagi nggak dapetin turret ini bahaya banget. Iya makanya. Dia kayak bakal coba dibakar, burung Diginya sudah terbakar jadi burung goreng, burung darah goreng ya. Kan, sedangkan ada red buff bakal dicoba diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports lagi dan lagi. Mereka terpressure, Kapalos dan terhormat sudah muncul, mencoba dipasang, Rasi bakal harus ditumbangi dan jatah DJ kali berhasil mendapatkan satu buah poin dan Boots harus mundur. Lihat oh my god, semburan maut pompa dari seorang Jungle Rainbow berhasil menumbangkan seorang Boots yang akhirnya berhasil ditumbangkan dengan cukup baik. Lihat true damage
Sedih gitu, 5 damage-nya gede banget tuh. Oh, iya. Kalah Endless Battle kan. Gila, iya, oke. True damage itu bro. Iya. Kalau yang warna putih apa? True damage kan? Iya dong. Bener juga. Iya itu true damage. Wah. Itu damage. Sedikit true damage. Keren sekali, tapi kalau kita lihat nih ya replay backupnya sebenarnya memang dari Rasinya coba untuk melakukan inisiasi setidaknya untuk mendapatkan satu member dari Big Hero Alpha. Tapi mungkin dia nolong damage dari turret juga sampai bikin bootnya juga harus ke pick off kali ini. Dan dari Taka udah mengamankan Queen Swing juga ya. Yes, bener banget. Langsung ada time journey lagi. Dikeluarkan panas marah menembak seorang Digi. Ditembak doang jadian kagak. Dan oh my god, si Momo emang jago banget kali ini. Kita lihat. Udah pas suaranya Momo-chan. Langsung ada satu buah. Habis Alro menuju ke arah minion ternyata. Jungle. Jungle. Sabar ya, kita bakal lihat masa ini didapatkan oleh seorang Rian di arah bottom lane ini. Gak bisa berbuat banyak, Big Hero Alpha cuma bisa menunggu waktu saja. Mereka butuh momentum, mereka butuh item untuk seorang King Brass dan Rasi. Semua damage dari seorang dari seorang Rainbow yang menyelamatkan Bigetron untuk saat ini. Jujur, karena kalau nggak ada Meteor Shower, itu minion bakal masuk. Dan lihat, damage dari seorang Digi mengganggu pergerakan dan ngebuka vision untuk tim Onyx Esports. Iya, tapi kali ini Suns-nya udah di level maksimum. Dia udah punya 9.500 net worth dan bahkan dari seorang Brass agak sedikit sulit karena mereka dikandangin benar-benar habis-habisan. Gak dikasih buff, gak dikasih jungle, tapi kali ini udah mulai masuk Rasinya. Ternyata Kinya mengeluarkan time journey yang membuat time revenge dari seorang Rasi. Kesal, tapi Bravo kali masih cari take down dua member dari Big Hero Alpha sudah mulai down dan Onyx Esports bakal langsung melanjutkan objektif mereka yang berikutnya yaitu Lord yang pertama tanpa bisa dikontes oleh tim Big Hero Alpha. Dan dia nunggu di enhance Lordnya, sedangkan dia menuju ke arah red buff. Red buff bakal didapat oleh seorang teammate. Nanti bakal lebih perkasa lagi untuk kali ini dan betul-betul dari Onyx Esports gak ngasih nafas sama sekali untuk Megazord-nya. Megazord dari Big Hero Alpha kali ini benar-benar robotnya sudah hancur lebur. Tapi mereka masih memiliki kesempatan karena masih ada kesempatan untuk game kali ini kalau mereka ingin berusaha. Tapi tentunya Onyx Esports gak bakal ngasih kesempatan itu untuk Big Hero Alpha. Iya, kalau misalnya mereka bisa mengamankan 2-0, karena mereka harus berbagi poin. Dan apalagi pastinya dari Onyx Esports, mereka mau mengantongi dan merebut kembali posisi pertamanya di klasemen. Ya, bukan hanya itu aja. Kita lihat Bapalot tuh melenggang bebas. Ternyata di arah bottom lane tanpa ada pengawalan yang cukup ketat dari Onyx Esports. Arashi harus mencoba untuk mengeken kali ini. Lihat, Gord udah mulai mengamuk menuju ke arah satu. Boy ini bisa tarik duar. Dan damage-nya cukup besar. Boot di arah belakang. Bakal coba dipaksakan. Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports udah mulai masuk semuanya. Lihat masuk dan satu abis row mengenai nggak ada kayak sekarang tuh masuk ada Rasi berarti mendapat satu buah poin dan dari tiga arah belakang dari G-Sensor ternyata nggak bisa menahan damage yang cukup kuat. Ultimate masih bisa serve dari arah belakang dan lihat
Satu hilang, DJ kali ini hilang. Dan hampir 3 player di bencana untuk Megazord. Bigetron Alpha udah dibotakin dari turretnya. Bakal coba dibakar. Ada Tyrant Revenge dan Tyrant lagi. Dan tersisa Remo. Wipe out. Onyx Esports take the game tuh. Wow. Tanpa bisa berbuat banyak dari Bigetron Alpha kali ini. Di game yang kedua, Onyx berhasil mengamankan 2-0 tanpa adanya balasan. Dan kalau kita lihat justru dari Bigetron Alpha terlihat sangat amat kesulitan. Dibandingkan game pertama masih ada perlawanan, masih ada tarik ulur yang dilakukan sama Bigetron. Tapi di game kedua kali ini, Bigetron benar-benar sulit banget sih, Ci. 2 game tanpa Wow. turret yang dihilangkan oleh Betul. Bigetron Alpha. Sang Megazord yang berada di peringkat pertama klasemen harus hancur dan tunduk kepada Sang Raja Langit. Kali ini harus mengakui kekuatan Sang Raja Langit dan membawa Sang Raja Langit berada di posisi yang pertama di klasemen MPL ID Season 6 regular season. Iya, dan bagi Rainbow pun ini mungkin agak sedikit mengejutkan karena dia mungkin kaget juga. Suns ternyata sekuat itu, dia harus mengakui ternyata kehebatan seorang Suns yang memang sebenarnya nggak cuma Suns doang sih. Dari Onyx Esports pun mereka kuat dari sisi sideliner dan offlanernya, kuat dari sisi supportnya. Tapi yang menurut aku bikin amazing adalah di game kedua ini, dari Suns benar-benar gak peduli sama dia dari seorang Ki. Itu namanya disiplin. Iya, betul. Disiplin sekali dari seorang Suns, dia ya gatel sejujurnya. Siapa sih yang gak gatel? Sumpah tuh telur pengen ditumbuh aja palanya, tapi ternyata kalau ditumbuh malah ngebuat Suns harus kehilangan momentum atau waktu. Betul Dan sekali. di sini ngebuktikan disiplinnya seorang Suns menjadi seorang profesional player dari tingkat 0 menuju ke amatir, menuju ke semi pro, dan sekarang berada di profesional. Wow. Itu bukan karena dia hanya jago. Disiplin is the key